Monggo. Oh, monggo silakan. Nah, ini. Aman ya? 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mau kuliah, silakan datang ke STT Pati. Ya, sudah 2 tahun berjalan. Ya. Biaya kuliah murah, bisa diangsur. Dan di sini memiliki sarana dan sarana sendiri, memiliki gedung sendiri, sarana dan prasarana sendiri, memiliki ruangan ber-AC dan juga memiliki WiFi. Kemudian kami juga membuka 3 prodi. Yang pertama, prodi informatika, yang kedua, prodi teknik elektro, dan prodi manajemen. Oke, by the way, sekarang sedang lockdown, maka kuliah di Pati saja, nggak usah kemana-mana. Oke, saya tunggu. Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share, dan like, share, dan like, dan like. Berarti saya bisa masuk ke ruangan ini. Jadi ini adalah salah satu perangkat yang kita gunakan, kita desain dan kita buat sendiri dari SMK Tunas Harapan Pati, ya, bersama dengan mahasiswa dari STT Pati, yaitu mendeteksi suhu otomatis, ya, dengan sistem kontrol. Jadi kita cukup ini, nanti suhunya akan keluar, dan nanti di sini akan ada audio, boleh masuk atau dipersilakan untuk istirahat kembali. Nah, di sini ini adalah salah satu protokol COVID yang disediakan SMK Tunas Harapan Pati ketika ada tamu yang datang. Ya, oke, kita akan wawancari bagaimana kepada Pak Sapam yang sedang berjaga. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini bersama Pak Sapam, Pak Sinten nggih? Pak Lukman. Oh, Pak Lukman. Pak Lukman. Ini kan kita sedang jalan-jalan nih. Ya, kita akan sweeping di sini bagaimana protokol COVID untuk para tamu di SMK Tunas Harapan. Ini kan meskipun sedang COVID, tapi Bapak selalu masuk nggih? Tetap selalu standby di sini. Oh, standby di sini. Nah, ini Pak, terkait dengan COVID ini, tugas Bapak ini berarti ada tambahan atau tetap seperti biasa sebelum ada COVID? Untuk ada COVID ini tetap ada tugas tambahan, yaitu untuk pengukuran suhu tubuh, suhu badan, atau ini ukur suhu, cek suhu pada semua tamu yang masuk di area SMK Tunas Harapan. Oh, gitu. Kemudian selain mengukur suhu, ini ini kan banyak jalur-jalur ya Pak ya. Ini ada hijau, hitam, ini fungsinya untuk apa ya Pak? Untuk jalur hijau sendiri kita pakai untuk pejalan kaki sesuai dengan instruksinya sekolah. Untuk pejalan kaki menggunakan lewatnya jalur hijau. Untuk yang strip kayak gitu, zebra cross itu untuk penyeberang. Gunanya apa? Untuk lebih aman saat penyeberangan. Kemudian untuk parkir sendiri Pak, ini parkirnya berarti wah seperti ini Mas. Monggo Bapak, monggo. Oh, monggo silakan. Nah, ini kita contohin. Iya. Wah, cocok. Aman Pak. Aman ya? 37,3. Oke. Oh, oke. Terima kasih Baik. Pak. Baik, ini berarti tempat parkir sudah dikondisikan ya, berbeda ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Kemudian ini Pak, ini kan ada apa itu Pak? Nah ini ada apa ini Pak? Ini ada tempat keran-keran cuci tangan apa gimana Pak? Untuk cuci tangan, jadi setiap kalau mau masuk sini selain selain ukur suhu tubuh, mereka diwajibkan untuk cuci tangan pakai sabun. Oh, seperti itu Pak ya? Ya. Luar biasa Pak ya. Ini cuci tangan ini sudah pakai otomatis ya Pak ya? Sudah Pak. Otomatis ya, berarti jadi tidak ribet lagi Pak. Tidak ribet dan mungkin tidak ada yang nyentuh keran ya Pak ya, karena tidak pakai keran. Iya. Oh iya. Oh, itu sabunnya itu beli atau bagaimana itu Pak? Untuk sabun sendiri kita produksi dari SMK Tunas Harapan Pati. Wih, hand sanitizer-nya buat sendiri Pak ya? Iya, dari jurusan kimia analis.
Oke, terima kasih Bapak. Oke, saya juga nanti akan ke sana akan lihat. Oke, terima kasih Pak Sapam atas keterangannya. Sama-sama. Semoga amalannya diterima dan bisa tetap bekerja dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri Saja. Kali ini ayo kita jalan-jalan tengok sekolah kita apa yang terjadi di saat Covid ini. Ya, inilah di SMK Tunas Harapan Pati. Meskipun dalam keadaan Covid-19, tapi SMK Tunas Harapan Pati selalu siap sedia dengan kuda-kudanya. Di antaranya adalah, kita coba lihat, yaitu protokol Covid-19. Tempat cuci tangan dan hand sanitizer otomatis. Ya, inilah dia, tidak menggunakan keran untuk menghindari persentuhan tangan kepada benda tersebut. Serta ada hand sanitizer yang diproduksi sendiri, serta memiliki alat deteksi suhu otomatis. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa keadaan ini, lockdown di seluruh negeri di Indonesia ini, menyebabkan sebagian besar aktivitas manusia lumpuh. Namun tidak bagi SMK Tunas Harapan Pati. Ya, karena SMK Tunas Harapan Pati selalu berdedikasi tinggi untuk pendidikan Indonesia. Kami selalu menjaga diri dengan protokol kesehatan. Meskipun keadaan sekolah lengang, tapi kami tetap menyediakan protokol COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Tentunya, aktivitas sekolah tidak berhenti meskipun murid-murid semuanya melakukan daring di rumah masing-masing. Namun, aktivitas sekolah tidak berhenti, seperti ada tamu juga tetap berdatangan, dan juga kegiatan-kegiatan insiden lainnya yang memang itu harus melakukan pertemuan. Ya, inilah dia jalur-jalur hijau yang dulu sudah rapuh sekarang dibangun kembali, yang dulu tidak berwarna sekarang jernih kembali, serta aktivitas kegiatan-kegiatan di antara pembangunan sekolah tidak berhenti. Kami selalu siap sedia untuk menyongsong hari ke depan. Kami yakin bahwa Covid ini akan segera berlalu. Maka dari itu, kami siap siaga untuk menyongsong anak-anak kembali ke sekolah. Oke, bravo untuk semua siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati, dan juga bravo SMK Tunas Harapan Pati, bravo untuk pendidikan Indonesia. Go ahead. Mari kita menuju Indonesia bangkit, Indonesia sukses. SMK bisa. Kita tahu sekarang ini lagi wabah pandemik, tetapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik tidak berhenti. Kami harus selalu menyediakan secara real time setiap hari untuk konten-konten pembelajaran bagi siswa kita dimanapun berada. Dan seperti kita tahu, mungkin di sini ini ada beberapa guru yang itu seperti itu. Dan dalam dia itu salah satu kegiatan-kegiatan yang memang itu dilaksanakan di hari-hari kami. Ya, dengan 3M ya, kita membawa masker dan sebagainya. Ini saya juga bawa selalu pakai. Ini kebetulan saya taruh di sebelah karena ini mau langsung live kan, nggak nyetrum kan, gitu kan, ya gitu kan. Jadi aman kalau di video begini, meskipun siswa itu ngelihatnya dekat kamera atau dekat HP, nggak bakal ketularan virus corona ya, oleh pak gurunya atau oleh siswanya. Jadi aman ya. Oke, jadi kita tahu bahwa corona masih melanda kita, tetapi kita jangan hentikan aktivitas. Kita balikkan pikiran kita, ya. Ibarat kata, ketika kita itu berada di lautan dan kita berlayar, angin tidak tahu arahnya dari mana dan kemana. Nah, kita tidak boleh terprovokasi oleh angin. Kita tidak bisa mengubah arah angin. Tetapi kita sebagai seorang nelayan harus mengubah biduknya, harus mengubah kemudinya, harus mengubah layarnya agar kita ke arah tujuan yang kita mau. Karena kita tidak mampu mengubah arah angin. Seperti halnya Covid, tidak bisa kita ini menggerakkan atau mengubah, menghentikan Covid secara pribadi, atau mungkin bahkan pemerintah pun juga susah, ya. Sebuah negara juga susah untuk menghentikannya, ya. Manusia ini sudah melanda seluruh dunia. Kita tidak bisa menghentikan hal ini, tapi kita bagaimana caranya mengantisipasi? Yang pertama, penyebaran oleh diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita ini memanfaatkan. Yakinlah, habis gelap terbitlah terang. Artinya, ya, dalam keadaan ini kita yakini bahwa keadaan ini akan berlalu, tetapi kita harus memanfaatkan ini. Manfaatkanlah sesi kita ini ketika di rumah dekat orang tua, ya, belajar di rumah sambil santai, mungkin sambil makani ayam, makani kerbau, sambil ngarit, sambil dagang, sambil belajar. Seperti itu. Ya. Di sini ya kita juga sama sebagai seorang guru harus berkreativitas, tidak pernah bicara di hadapan kamera, ya, nervous, tapi kita harus hilangkan itu semua untuk belajar bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik, baik dengan kata-kata atau gestur tubuh dan sebagainya. Kita harus sampaikan seperti itu. Nah, ini hal yang baru bagi kita. Jadi di sini sama-sama kita belajar. Nah, kembali
Jadi mari kita manfaatkan event ini atau saat-saat ini ya. Geser ke sini ya. Jadi kita manfaatkan keadaan kita ini untuk berkarya lebih baik sebelum nanti corona meninggalkan kita. Kan sayang. Jadikanlah corona ini sebagai sebuah pengalaman menarik dalam kehidupan kita dalam periode tertentu. Karena yakin dan pasti yakin bahwa ini akan terlewati nanti. Maka dari itu tetap kita bersyukur pada Allah ya. Kita manfaatkan waktu yang ada, tetap belajar dan belajar. Jangan lupa di mana tempat adalah sekolahan. Dimanapun, di warung, di kasur, di sumur, di dapur, di mana lagi ya? Di mana Mbak kira-kira? Di kamar mandi, betul. Di WC juga kita bisa belajar. Ya, sambil nongkrong, sambil membayangkan. Oh, sambil nongkrong bisa belajar. Karena apa? Ya, sambil ngezoom juga boleh. Seperti itu, ya. Oke. Asal kameranya jangan sampai diarahkan yang kemana-mana. Yang penting tidak merugikan orang lain, hindarkan dari pornografi, dan kita berbuat dengan hal yang niat baik. Ya, dimanapun ada sekolahan, kapanpun ada jam pelajaran, siang, malam, sore, dan kapanpun, petang, ya pokoknya semuanya itu waktu adalah buat kita belajar. Ya, dimanapun adalah guru, siapapun adalah sekolahan, ya, kebalik ya, siapapun adalah guru kita. Di mana tempat ketemu siapa itulah guru kita, karena kita bisa belajar dari mana. Nggak besar, nggak kecil, setengah besar, setengah kecil, cowok, cewek, rodo cowok, rodo cewek, kita bisa belajar dari mereka. Siapapun orangnya adalah guru, di mana tempat adalah sekolahan, dan kapanpun jam pelajaran. Sekian dari saya, salam edukasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.